yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Happy Sunday, Untuk love dari GKI Cawang, love dari Theo, dari Salmon, dari Mafe, dari Meta, dari semuanya. Oke, kayak penutupan ya, tapi tenang, ini bukan penutupan, kita baru mau mulai. Kita kembali lagi di ibadah perdana Kompak GKI Cawang tahun 2022. Yang mau kangen mana yang kangen nih? Kelihatan kamu dan kamu ya. Ya teman-teman, meskipun saya sebenarnya adalah orang yang di pressure ya di Kompak GKI Cawang ya, untuk tim-tim yang ngomong bahwa menunggu Kompak onsite, dan sekarang kita masih di sini, masih online, tapi nggak apa-apa. Ini keadaan untungnya sekarang sih kelihatannya udah lebih baik ya. Cuman untuk kedepannya kita berdoa supaya bisa lebih baik lagi dan kita bisa segera eksekusi Kompak onsite-nya ya. Kita bersabar ya teman-teman dan tetap tekun dalam berdoa. Oke, kita hari ini mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau nyatakan dengan pujian bahwa sebenarnya apapun yang terjadi tidak akan bisa menghentikan kita dari menikmati hadirat dan tahta Allah di tempat ini. Kita angkat pujian, datanglah dan bertahta. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Katakan dialah pencipta
penentang alam semesta. Dia perangkai jagat raya. Dan Ia Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan datanglah dan bertahta. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Louder, great is our God. Pujilah namamu Tuhan. Sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersukacita ya Allah. Karena kami tahu kebahagiaan ini, sukacita ini, semangat ini bukan karena keadaan. Bukan karena hal-hal yang di sekitar kami yang menentukan. Sukacita kami yang menentukan perasaan kami. Tapi kami tahu bahwa ini semua adalah hasil dari kekekalan yang Tuhan berikan kepada kami ya Allah. Tuhan, kami mau bawa dalam doa ibadah ini. Terima kasih karena Tuhan masih izinkan Kompa GKI Cawang untuk terus menjadi komunitas yang bertumbuh. Terima kasih Tuhan telah izinkan ibadah ini bisa diproduksi dan bisa ditayangkan, dan kami semua bisa sama-sama bersekutu saat ini di tempat ini ya Allah. Kami tahu meskipun saat ini keadaan masih terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak akan berhenti atas kami masing-masing. Ya Allah, kiranya Engkau saja yang berdaulat, Engkau saja yang menguasai ibadah ini, Engkau yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kiranya ini menjadi waktu yang Tuhan pakai, menjadi waktunya Tuhan untuk mengubahkan hati kami, untuk berbicara kepada kami, dan kiranya kami juga mau membuka hati dan memekakan pikiran dan hati kami untuk mendengarkan dan mengikuti kemana kami Tuhan pimpin. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Untuk setiap kita yang percaya kita katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita tabiskan ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman, it's never too late. Nggak pernah terlambat kalau misalnya teman-teman mau kembali ke hadapan Tuhan. Kita nggak pernah terlalu hina, kita nggak pernah terlalu hancur untuk kembali kepadanya. Tuhan akan tetap kangen. Tuhan akan tetap mau kita semua untuk kembali bersama-sama dengan Dia menjalani hari-hari kita. Mari teman-teman, saat ini kita jadikan saat yang tepat untuk kembali ke hadapan Tuhan. Mari kita akui segala kesalahan, segala dosa kita. Kita akui ketidakmampuan kita melawan kedagingan. Kita akui bahkan mungkin kadang kita sengaja melakukan hal yang kita tahu salah. Kita bawa semuanya teman-teman. Karena faktanya Tuhan tetap terima. Tuhan akan selalu sayang. Kita mau bawa segala pergumulan kita akan dosa ke hadapan Tuhan. Saya akan memberikan teman-teman waktu untuk berdoa secara pribadi. Dan saya akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bawa segala sesuatu yang kami lakukan ke dalam tangan-Mu ya Allah. Bapa kami takut, Bapa kami lemah, Bapa kami gak mampu. Kami serahkan segala hal yang bahkan sengaja kami lakukan Tuhan. Tapi kami mau ya Allah untuk hidup kembali bersama-sama dengan Tuhan, untuk kembali membiarkan Tuhan menjadi yang paling tertinggi di hati kami. Tuhan beri kami kekuatan. Tuhan berikan kami kemampuan ya Allah. Tuhan ampuni kami dan jadikan kami baru. Tuhan bertahtalah sehingga kami menjadi pribadi yang taat dan setia ya Allah. Dan taat tidak pernah mudah bagi kami Bapa. Jadi kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berikan kekuatan. Kami tahu hidup ini bukan milik kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kami mau nyatakan bahwa mulai hari ini Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. Biarkan kami merendahkan hati kami, biarkan kami membuka hati kami, dan mau ikut kemanapun Tuhan pimpin, mau tunduk apapun yang Tuhan katakan. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Hidup kita yang baru bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan karena kasih karunia-Nya yang akan selalu lebih besar dari dosa dan kesalahan kita. Karya keselamatan itu akan selalu ada bagi setiap kita yang percaya dan mau hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita mau puji nama Tuhan. Dialah penebus kita. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah
Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Teman-teman pemuda yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berita anugerah yang terambil dari Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama dan yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan telah diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Charlidus. Kita mau belajar bahwa di tahun yang baru ini Allah yang sama yang akan menyertai kita. Mari
kita dengarkan firman dengan sikap hati yang sungguh memahami bahwa hidup ini bukan milik kita. Hidup kita adalah milik Tuhan Yesus dan kita mau mendengar suaranya. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Teman-teman muda, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk dapat membacakan, mendengarkan firman Tuhan, dan untuk merenungkan terutama di dalam setiap perilaku kehidupan kami sebagai anak-anak muda Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon bimbingan Tuhan di dalam hikmat Roh Kudus, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan dan renungkan ini boleh menegur kami dan terlebih lagi juga meneguhkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman kehidupan, kami sambut firman-Mu. Amin. Teman-teman pemuda sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai dengan ke-15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu.
Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium seluruh saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sehat teman-teman pemuda. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam ibadah pada hari ini. Dan kita bersama-sama akan belajar dari kisah Yusuf, yang tentunya dengan tema kita di tahun yang baru, dengan tentunya kehadiran Tuhan juga yang sama, yang seperti memberkati kita di tahun yang lalu dan bahkan juga tahun ini dan seterusnya. Nah teman-teman sekalian, Kak Charlie mengingat tentang sebuah kisah dari seorang pemuda. Nah suatu hari pemuda ini dia kedatangan Tuhan. Dia mengundang Tuhan ke rumahnya. Nah ketika dia datang, ketika Tuhan datang ke depan rumahnya itu, diketok pintu dan pemuda ini membukakan. Selamat datang Tuhan, sambutannya. Kemudian pemuda ini menggiring Tuhan ya menuju satu ruangan. Kemudian dibuka pintunya, terus dia bilang begini sama Tuhan. Tuhan, ini kamar yang sudah aku siapkan untuk Tuhan, spesial untuk Tuhan, khusus buat Tuhan. Aku sudah mendesainnya sedemikian rupa supaya Tuhan nyaman. Oleh karena itu Tuhan, nikmatilah. Ini adalah kamar Tuhan, katanya begitu ya. Kemudian Tuhan masuk ke dalam kamar itu, dan singkat cerita teman-teman sekalian, malam hari iblis datang ke rumah pemuda ini. Terjadilah peperangan. Jadi terdengar keributan gitu ya. Dan si pemuda ini berteriak. Dia bilang, Tuhan tolong, iblis datang menyerangku. Tidak nongol juga tuh Tuhan, tidak keluar dari kamarnya. Kemudian dia berteriak lagi, Tuhan tolong, tolong aku Tuhan untuk melawan iblis ini. Tuhan juga tidak keluar dari kamarnya. Untuk sekian kali sampai akhirnya iblis pergi dari rumah itu. Nah pagi harinya teman-teman, si pemuda ini mengetok pintu ruangan Tuhan. Kemudian Tuhan berhadapan muka dengan dia, dan si pemuda ini katakan, Tuhan apakah engkau tidak tahu tadi malam ada iblis yang menyerang aku? Tuhan katakan dengan tenang, aku tahu. Kemudian si pemuda ini katakan, Tuhan kenapa engkau tidak keluar, tidak menolong aku, padahal aku sudah berteriak, Tuhan tolong aku. Kemudian Tuhan juga dengan tetap tenang mengatakan begini, anak muda, bukankah kemarin engkau hanya mempercayakan kepadaku satu ruangan khusus? Hanya ini yang kamu katakan, Tuhan ini milikmu. Akan berbeda cerita kalau engkau mengatakan, Tuhan rumah ini kuasailah. Dan pasti ketika engkau memanggil aku tadi malam, aku langsung keluar dan menolongmu. Nah teman-teman pemuda sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita sederhana ini seringkali menginspirasi buat saya secara pribadi. Bagaimana setiap kita mau belajar tentang percayakan seluruhnya, bukan sebagian. Karena mungkin kita merasakan bahwa kita itu mampu, kita bisa untuk melakukan sesuatu. Dan seringkali kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini bagianku. Ini Tuhan yang Tuhan urus. Kalau yang ini gak usah Tuhan urus gitu ya. Teman-teman hari ini saya mau katakan apa? Ketika kita menyadari bahwa kita mampu melakukan sesuatu, ingat, tetap andalkan Tuhan.
Sekalipun kita sadar bahwa kita tahu, oh saya udah biasa kok melakukan itu. Tetapi tetap andalkan Tuhan. Kenapa? Karena disitulah sebagai bagian di dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan iman kita, bahwa segala sesuatunya itu tidak pernah lepas dari jangkauan Tuhan. Tidak pernah lepas dari kuasa Tuhan. Ya seringkali kita yang menganggap bahwa saya bisa karena saya udah biasa melakukannya. Hati-hati teman-teman. Seringkali kita nanti terjebak di dalam penyesalan. Karena apa? Orang yang biasa saja bisa suatu saat tidak bisa melakukan hal yang biasa itu. Karena apa? Itulah manusia di dalam segala keterbatasannya. Tapi poin yang paling penting juga adalah tentang percayakan seluruhnya bukan sebagian. Ini penting teman-teman. Kenapa? Contohnya aja ya. Kalau kita lagi lapar nih. Kalau lagi lapar kita pengen makan dong. Makannya itu kan satu porsi kan. Tapi tiba-tiba makanan yang ada di depan mata itu cuma setengah piring gitu kan. Kita makan juga gak terlalu kenyang lah istilahnya. Atau ketika kita mau minum, kita haus banget. Kemudian yang tersedia hanya setengah gelas. Iya kan? Pasti ketika kita minum juga dahaga haus kita juga gak hilang. Iya kan? Apalagi ketika kita misalnya disayangi dengan setengah hati gitu ya. Kemudian kita pengennya kongko-kongko ngobrol segala macam harusnya 2 jam tapi tiba-tiba dipotong setengah, tiba-tiba teman kita harus pergi ya meninggalkan kita melakukan tugasnya dan sebagainya. Nilai setengah ya atau tidak sepenuh hati itu memang akan memberikan dampak yang berbeda teman-teman. Nah kita juga belajar nih bagaimana yang Tuhan kehendaki adalah totalitas. Ya kalau tadi kita belajar setengah hati memang gak enak ya betul tidak enak. Tapi kita mau belajar bagaimana secara total. Tuhan ini hidupku. Ya, Tuhan aku besok mau sidang skripsi. Tuhan tolong. Sekalipun kita mengatakan saya sudah menguasai materi. Ketika bekerja saya sudah biasa melakukan itu. Tapi Tuhan tolong. Jangan sampai di satu titik atau di suatu waktu kita baru menyadari. Tapi kita bisa belajar teman-teman tentang totalitas. Kehidupan yang penuh dengan totalitas kepada Tuhan, engkau juga akan diberkati secara totalitas oleh Tuhan. Nah, teman-teman apa yang kita bisa lihat dari kisah Yusuf? Kita tahu ya Yusuf itu kan ya dijual lah singkat cerita oleh saudara-saudaranya gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Pasti kita mungkin satu sisi kalau cuma melihat cerita itu dari sekolah minggu gitu ya. Kita akan bisa melihat bahwa betapa buruknya perilaku dari saudara-saudaranya. Melihat bahwa Yusuf yang harus dijual menjadi budak ke tanah Mesir. Tetapi ada poin penting tadi dari bacaan kita. Ketika Yusuf menerima kehadiran saudara-saudaranya. Kan mungkin pikiran mereka juga takut-takut gitu ya. Bayangkan aja sih kita kalau punya kesalahan terus kita menghadap kepada orang yang pernah berkonflik sama kita. Kan kita takut-takut apalagi kita sadari bahwa kita punya salah. Dan kemudian kita berpikir bahwa aduh gimana ya ntar saya diterima apa enggak ya, saya ntar diajak ngomong dicuekin dan sebagainya. Kita akan berpikir seperti itu. Tetapi apa yang dipikirkan secara manusiawi oleh saudara-saudaranya itu mengubah semuanya ketika Yusuf berhadapan muka dengan mereka. Apa yang dikatakan di ayat yang kelima? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, ini adalah satu pendalaman spiritual yang dalam sekali. Kita kalau udah dapat masalah yang buruk, sesuatu yang gak sesuai dengan harapan dan rencana kita, waduh, reaksi kita itu luar biasa. Ya, reaksi kita bisa marah, emosional kita terganggu dan sebagainya kan. Tapi saudara-saudara yang terlihat dalam diri Yusuf, dia sadari bahwa dia harus menerima sebuah kenyataan dia harus dijual ke Mesir. Dan di Mesir dia juga harus berupaya dengan segala macam cara sampai akhirnya dia berada dalam satu posisi yang sangat penting. Iya, menjadi seorang yang penting di tengah-tengah kerajaan Firaun. Bahkan juga dia mendapatkan kekuasaan untuk mengatur pangan untuk rakyat. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Makanya Yusuf melihat bahwa masa lalu yang buruk bukan menandakan masa depan yang buruk, gitu ya. Tapi justru dia mengubah mindset itu di dalam imannya bahwa
ketika Tuhan perkenankan persoalan buruk ini menjadi sesuatu yang baik untuk masa depan. Ya, teman-teman, kita bisa belajar dari hal yang kisah Yusuf ini, bahwa selalu ada hal baik dalam peristiwa buruk. Ya, selalu ada hal baik dalam peristiwa buruk dan Yusuf mengalami itu. Dan itu juga mengajak kita berpikir kan, mengajak kita mengintrospeksi diri. Pasti kita melewati ada begitu banyak harapan-harapan yang belum tercapai di tahun 2021. Tetapi kita sadari bahwa ketika harapan-harapan, target-target itu belum tercapai, bukan berarti Tuhan berhenti atau sudah selesai berkarya. Yang kita mau pahami bahwa Tuhan tetap sedang berkarya. Dan Tuhan akan tetap terus berkarya. Itulah iman kita. Dan di sini yang menguatkan kita adalah bahwa sebenarnya ketika kita bisa melihat bahwa kecintaan Yusuf kepada Tuhan itu ditunjukkan dengan dia menerima dan menikmati proses. Kita paling gak suka tuh, ya. Seringkali, aduh prosesnya kok begini sih gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, kalau benar-benar mau menikmati proses, ingat hasilnya akan berbeda dengan orang yang tidak suka dengan proses atau meninggalkan proses. Kita bisa bayangkan saja ketika kita hanya mau dengan hal-hal yang serba cepat, instan gitu ya. Itu tidak akan pernah membuat kita semakin mengenal Tuhan. Yang kita mau adalah Tuhan kenali saya. Ini yang seringkali harus membuat introspeksi diri kita. Jadi teman-teman sekalian, hal yang mendasar yang harus terjadi dalam diri kita adalah fondasi kita harus kuat. Artinya ketika fondasi itu kuat, ingat bahwa hal buruk pasti ada hal baik yang Tuhan selipkan. Iya kan? Sama seperti dalam hal baik juga, ya, dalam pengalaman-pengalaman baik ada hal-hal buruk yang Tuhan selipkan. Kok bisakah? Iya bisa. Saat kita berhasil, kita berprestasi, bahkan kita mendapatkan kenaikan jabatan, kita seringkali menganggap bahwa wah ini karena saya gitu ya, karena saya hebat dan sebagainya. Hati-hati teman-teman. Disitulah hal buruk bisa terjadi, yaitu kesombongan di hadapan Tuhan. Ya, jadi selalu pahami bahwa dalam pengalaman buruk Tuhan menyelipkan hal yang baik. Tapi dalam pengalaman yang baik Tuhan juga bisa menyelipkan hal yang buruk. Tapi tergantung bagaimana kita punya fondasi yang kuat. Ya, kalau teman-teman tahu persoalan fondasi, kalau ada dua anak ya, mereka itu datang ke sebuah tempatnya itu pesisir pantai dan hutan gitu ya. Kalau teman-teman tahu tentang view-view seperti itu atau daerah-daerah seperti itu. Nah, kemudian akhirnya dua anak ini memutuskan mereka akan bangun gubuk di situ, bangun rumah kecil lah istilahnya. Satu anak memilih, daripada saya susah-susah nyari-nyari bahannya gitu, yang ngangkat-ngangkat lagi, saya akan taruh aja di dekat pesisir pantai itu. Ya. Tapi satu anak memutuskan apa? Saya akan taruh bangun gubuk saya, rumah saya di atas batu. Jadi dia harus naik ke atas. Artinya effortnya berbeda. Usaha dengan anak yang pertama sama anak yang kedua berbeda. Anak yang kedua usahanya itu lebih berkali-kali lipat. Karena apa? Dia kan gak langsung geret-geret aja untuk buat fondasi. Tapi dia harus ngangkat. Ya, karena apa? Dia bangunnya di atas batu yang kuat. Tapi ketika rumah itu selesai teman-teman, terjadilah hujan badai. Anak yang pertama dia kebingungan sekali. Yang sampai akhirnya air laut itu mulai menarik sampai ke tepian hutan tersebut dan akhirnya menyapu gubuknya. Tapi anak yang di atas batu dia tetap tenang. Dia tetap tenang, dia bisa tidur dan dia tidak khawatir. Teman-teman, langkah awalmu akan menentukan bagaimana kamu bertahan di hari depan. Ya, fondasi imanmu, spiritualitasmu akan menentukan sejauh mana, sejauh ketangguhan seperti apa yang teman-teman akan miliki. Berbeda dengan orang yang hanya mau menikmati yang instan. Proses itu penting. Sekalipun kita tahu bahwa sebuah pengalaman
masa lalu itu membuat kita mungkin agak terlena dengan kesedihan, jangan pernah khawatir. Seorang Yusuf kalau hanya melihat bahwa dia sudah dijual sama saudara-saudaranya, berhentilah hidupnya di situ. Tapi dia tetap bisa melihat bahwa Allah lah yang mengutusnya terlebih dahulu daripada saudara-saudaranya. Allah lah yang memiliki rencana untuk dapat memperkenalkan hal yang buruk itu terjadi untuk sebuah masa depan yang lebih cerah. Makanya kita jangan seringkali mengatakan kepada teman kita yang udah sukses, enak kamu ya sudah sukses gitu ya. Kamu aja nggak tahu bagaimana prosesnya dia jatuh bangun untuk dapat melewati sebuah proses kehidupan ini. Itu artinya teman-teman, peliharalah spiritualitas itu dengan baik. Berdoa bukan saat butuh Tuhan. Baca firman bukan saat kita merasakan bahwa saya sedang perlu Tuhan, bukan. Tuhan itu bukan sebuah posisi di mana kita menempatkan dia kalau saya ada perlu, no. Tapi dia kita butuhkan setiap saat. Seperti yang Kak Cali tadi katakan di awal. Sekalipun kamu bisa melakukannya, tetap andalkan Tuhan. Ya. Nah teman-teman, kenapa kita harus setia di dalam doa kita setiap hari? Kita harus setia dengan firman setiap hari. Kita harus setia dengan relasi kita dengan Tuhan setiap hari. Bukan supaya Tuhan makin cinta kita loh. Tapi supaya kita makin cinta Tuhan. Iya. Bukan supaya Tuhan makin cinta, Tuhan sudah cinta. Tapi itu menunjukkan supaya kita semakin menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Ya, jadi oleh karena itu ketika kamu harus terus bergumul di dalam doa, baca firman, ya, supaya kamu menunjukkan Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Ya, kalau bertanya tentang Tuhan mengasihi kita, Tuhan sudah mengasihi kita. Oleh karena itu evaluasi kesalahan adalah penuntun untuk masa depan. Jadi teman-teman ketika sudah melewati tahun yang lama, teman-teman juga akan menghadapi tantangan yang baru. Teman-teman mengoreksi diri, oh iya banyak kesalahan begini-begini. Gak usah kecil hati. Itu adalah penuntun untuk masa depan. Ya. Oleh karena itu ketika kita menjalani kehidupan selalulah isi dengan hal-hal yang positif sebenarnya. Hal-hal yang membangun kita. Contohnya apa Kak? Contohnya begini. Kalau kita belum bisa membahagiakan orang, setidaknya jangan menyakiti mereka. Iya, karena seringkali kita udah gak bahagiain, nyakitin lagi gitu ya. Jadi sekalipun kita belum membahagiakan orang-orang di sekitar kita gitu ya, ya setidaknya jangan sakiti. Dan saat dimana kamu bisa dipercayakan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru, melewati masa-masa yang tidak menyenangkan, bahkan perjuangan yang gak mudah. Ingat teman-teman, Tuhan itu yang mengutus kita ke dunia, betul? Ya. Kak Charlie ingat apa yang pernah dikatakan Catherine Liu. Dia bilang begini, Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Luar biasa ini. Karena kadang-kala kan kita takut, khawatir gitu ya. Ini Tuhan bagaimana? Katanya Tuhan ada dan sebagainya. Jangan khawatir. Tuhan yang mengutus kita ke dunia ini kok. Tuhan yang mengutus kamu di tempat kerja kamu sekarang. Tuhan yang mengutus kamu di tempat perkuliahanmu sekarang. Ingat, Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Selama kita mau mengandalkan Tuhan. Jadi teman-teman, oleh karena itu kita belajar. Kurangi keraguan, tambahkan doa dan berserah. Ya. Kak Charlie bukan mengatakan hentikan keraguan, wah manusiawi kita kan punya kedagingan. Tapi kurangi keraguan, kurangi kekhawatiran, tapi tambahkanlah doa dan berserah. Itu berarti berserah itu apa? Bukan berarti kita berdiam, bukan. Tapi kita juga tetap punya usaha. Perenungan yang terakhir Kak Charlie mau mengingatkan tentang ada kisah dari seorang pekerja. Ya, dia itu lagi cari kerja, udah lama nunggu-nunggu, tapi satu hari dia dapat kerja. Ya, dia tukang kapak. Ya, ketika dapat kerja dia senang banget dong. Udah lama nunggunya kan. Tapi pada hari itu dia katakan saya terima. Pekerjaannya adalah memotong pohon dengan kapak. Ya, pada zaman itu belum ada gergaji dan sebagainya. Tapi dengan kapak. Dia terima dengan upah dan sebagainya. Wah, di hari pertama keesokan harinya dia begitu semangat. Wah, sehari itu dia berhasil memotong pohon yang tinggi itu sampai rubuh gitu ya. Itu 30 pohon. Waduh, begitu hebatnya dia. Dia senang. Ya kan dapat uangnya kan dikali berapa pohon gitu ya. Tapi teman-teman sekalian mulai seminggu
supervisor dia melihat gitu ya, kok semakin menurun. 29 hari selanjutnya, nanti 2 hari lagi 27, 25. Akhirnya supervisornya panggil dia dong. Kemudian supervisornya katakan, kamu ada apa? Kamu ada masalah? Kok ini kok makin menurun nih pohon yang kamu tebang? Terus si pemuda ini katakan apa? Saya juga bingung. Saya itu sudah berusaha dengan cara yang seperti biasanya. Tapi saya nggak tahu kenapa ya. Apa kamu kecapean? Ya enggak juga, saya pulang langsung istirahat kok katanya. Kemudian supervisornya termenung dan kemudian dia menatap kepada kapak yang dipegang oleh pekerja tersebut. Dia bilang begini, kapan kamu terakhir mengasah kapakmu? Si pekerja itu katakan, kapak ini aku asah terakhir kali ketika aku masuk pertama kali kerja. Kemudian supervisornya katakan, itulah masalahmu. Kamu tidak pernah mengasah kapakmu. Sehingga dia semakin tumpul dan tidak bisa membantu kamu untuk menebang pohon seperti pada awal kamu bekerja. Teman-teman, apa yang Kak Charlie mau bagikan? Iman kita kadangkala kita nggak pernah asah. Akhirnya tumpul. Ketemu masalah, kita ambruk. Ketemu persoalan, kita emosional. Tapi selalulah asah imanmu. Asah relasimu dengan Tuhan. Untuk dapat lebih memahami bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Kalau Yusuf sudah melewati masa yang seperti itu, Kak Charlie yakin kita pun di tahun ini akan melewati masa-masa yang indah. Kalau kita memang percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal yang kita lakukan. Selamat menjalani kehidupan di tahun yang baru dengan penuh optimisme. Dan yang lebih terpenting adalah fondasi hidupmu tetap perkuat. Sehingga ketika ada hal-hal yang mencoba untuk menghadang kita, kita langsung ingat. Kita mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Dalam keadaan sukacita, saya cari Tuhan. Dalam keadaan sedih, saya cari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah penolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan pada hari ini. Segala keterbatasannya kami tetap serahkan dalam kuasa Roh Kudus untuk melengkapi dan menyempurnakan. Karena kami percaya Bapa, bahwa segala sesuatu yang menjadi bagian dari firman Tuhan akan terus kami renungkan di dalam keseharian, terutama ketika kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan untuk semakin lebih menyelami kehendak Tuhan, supaya karya dan kasih-Mu boleh tetap dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku. Adik-adik, para pemuda, dimanapun kalian berada, mari bersama-sama dengan umat di masa lalu, masa kini dan masa datang, kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman pemuda sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami masih berada di tengah-tengah masa
pandemi COVID-19. Ada begitu banyak pengharapan yang boleh tetap kami selalu doakan di dalam Tuhan. Dan kiranya senantiasa masa pandemi ini pun boleh segera berlalu, sehingga kami dapat mampu kembali melakukan dan melanjutkan kehidupan kami tanpa perlu merasakan kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Kami percaya Tuhan, upaya yang boleh dilakukan secara dunia melalui pemerintah dan juga masyarakat, kiranya Tuhan juga yang boleh menyempurnakan itu semua. Dan kami berdoa di dalam program vaksinasi COVID, baik yang ada di tengah-tengah perkotaan ataupun juga sampai dengan daerah, kiranya semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya lewat program vaksinasi ini pun dapat mampu memberikan hikmat kepada kami untuk tetap menjaga diri kami melalui protokol kesehatan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap rekan-rekan pemuda yang sedang menjalani perkuliahan, yang sedang menyelesaikan skripsi, bahkan yang sedang mencari pekerjaan dan juga mencari teman hidup. Kami percaya Bapa bahwa pergumulan ini tidaklah mampu kami lakukan seorang diri sebagai manusia yang terbatas. Tetapi kami memiliki Allah yang memampukan kami untuk dapat menghadapi setiap pergumulan ini dengan pengharapan dan sukacita, bahwa Tuhan yang akan tetap menolong dan memberkati kami. Oleh karena itu Bapa, berkati setiap pergumulan yang dihadapi oleh rekan-rekan pemuda, supaya hanya tetap mengandalkan kekuatan dalam Kristus. Kami juga berdoa untuk kesetiaan pemuda untuk tetap tekun, teguh, setia di dalam pertumbuhan rohani, terutama di tengah-tengah kondisi sulit apapun. Tapi biarlah kami boleh tetap hanya percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang selalu membawa kami ke dalam damai sejahtera-Mu. Dan berkati untuk setiap pelayanan yang boleh dilakukan, kiranya boleh tetap menjadi berkat di dalam kehidupan anak-anak muda yang terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Bapa di dalam sorga, sempurnakanlah doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur loh kalau saat ini kita mendapat kesempatan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Ayo kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 27330036669 atas nama GKI Cawang. Atau adik-adik bisa menggunakan fasilitas QRIS dengan mencantumkan angka 43 pada digit terakhir nominal persembahan. Atau juga bisa adik-adik masukkan di dalam amplop dan dibawa ke gereja, dimasukkan di dalam kotak persembahan yang sudah tersedia di gereja. Beri, teristimewa
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur ketika Engkau memberi kami kesempatan memberikan persembahan. Bapa, di hadapan-Mu kini telah terkumpul persembahan kami. Kami sadar bahwa persembahan ini tidak sempurna. Oleh karena itu Tuhan, sempurnakan dan sucikanlah kiranya Engkau berkenan menerimanya. Bapa, Engkau berkati mereka yang akan mengelola persembahan ini, sehingga nama-Mu dimuliakan. Lebih penting dari itu Tuhan, kami sebagai pemuda-pemuda, biarlah Engkau bimbing kami menjadi pemuda-pemuda yang memberikan tauladan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami merupakan persembahan yang hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar untuk mendasarkan segala sesuatu yang akan kita hadapi di tahun yang baru ini di dalam Tuhan. Jangan lengah, kita harus punya foundation yang kuat supaya kita bisa menjalani hari-hari ke depannya. Dan kiranya kita bisa bertekun dalam proses kita dan tidak membiarkan satu kejadian yang mungkin gak sesuai dengan keinginan kita untuk mendefinisikan perjalanan atau hidup kita selama ini. Kita mau menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Di lagu ini ada lirik yang berbunyi, even the worst of my mistakes are miracles in the making. Bahkan hal-hal yang kita rasa itu sebagai kesalahan, itu sebagai aib, itu bisa Tuhan bikin sebagai mujizat yang indah untuk hidup kita. Karena rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Dikatakan juga dalam lagu ini, for you have spoken, and I know that it is so. Yang artinya, jadilah kehendak-Mu, ya Tuhan. Biarlah firman-Nya yang berkuasa dan memiliki kedaulatan tertinggi dalam hidup kita. Kita angkat pujian, it is so. There is a promise that points beyond my failure. There is a still voice to silence all my fears. Even the worst of my mistakes are miracles in the making. A miracles in the making. By your stripes I am healed. With one touch I am made whole. You have spoken, and I know that it is so. In the storm you are peace, and your love won't let me go. You have spoken, and I know that it is so. In every season, your purpose is unchanging. In every moment, you're working for my good. Jesus, the rock that never fails. Your kingdom will not be shaken. Your kingdom will not be shaken. By your stripes I am healed. With one touch I am made whole.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku. Happy Sunday, kompai. Pasti udah kangen ya sama warta kita kan? Walaupun kita nggak ada variasinya ya, tapi semoga kita segera ada variasinya. Pas onsite nanti saya janji saya akan gebuk lemari ya. Oke, jadi kita hari ini mau mendengarkan beberapa warta. Dan yang pertama adalah untuk teman-teman yang mungkin udah bertanya-tanya nih kapan pemuda onsite. Ya, saya ada jawabannya, yaitu belum ada ya. Jadi teman-teman yang mau mengharapkan ibadah onsite bisa ke GKI Cawang aja, karena kalau ibadah umum udah ada. Mungkin biar feelsnya itu sama pemuda bisa janjian kali ya kita sama pemuda untuk daftar di ibadah onsite di umum GKI Cawang. Untuk teman-teman yang bingung nih gimana caranya ibadah onsite, itu bisa chat ke Kompamin, ke Komin ya namanya, Kompamin. Belum disepakati, jadi saya masih bikin sendiri ya. Oke, bisa chat ke IG pemuda aja, ntar akan dibantu misalnya mau daftar, karena sebenarnya ini masih manual ya, masih di chat ke TU GKI Cawang, tapi untuk yang nggak tahu tenang aja, akan dibantu sama adminnya Kompa. Jadi bisa follow ke @pemuda-GKI Cawang, jangan lupa ya. Kita juga ada YouTube, juga ada Spotify, biar nggak ketinggalan. Segera follow Pemuda GKI Cawang. Oke. Nah teman-teman, kita juga bukan hanya seru-seruan, tapi kita juga harus bertumbuh dalam Tuhan. Jadi kegiatan kita seminggu ke depan itu ada saat teduh. Itu saat teduh kita akan sharing lebih dalam, karena teman-teman yang perempuan dan laki-laki akan dipisah dan mungkin akan lebih terbuka ya sharingnya. Lalu kita saat teduh itu, maaf ya terlalu semangat. Saat teduh kita akan ada di hari Kamis jam 8 malam. Oke, untuk teman-teman yang pria juga jam 8 malam gitu ya. Tetap semangat untuk tepat waktu supaya efektif nih kita sharing dan bertumbuhnya bersama-sama. Oke, lalu ada juga persekutuan hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 jam 5 sore ya, masih via Zoom. Dan sebulan kemarin teman-teman kita ada yang berulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Timothy Sahala, kepada Marta, kepada Santi, Keisha, Salmon, Thomas, Fanny, dan Timo. Ya, karena sekarang kita ada barusan kepikiran variasi ya, karena ada kakak dari yang ulang tahun, padahal yang ulang tahun juga ada. Tapi ada kakak yang dari ulang tahun, maka kita akan tanyakan nih. Ya, coba kakaknya Fanny ya. Fanny ulang tahun tanggal berapa? 5 Februari. 5 Februari, oke baru kemarin ya. Harapannya apa nih buat Fanny? Semoga kamu lulus kuliah. Lulus
kuliah. Amin. Supaya segera bekerja di Jakarta dan menjadi pengurus pemuda. Ya, amin, amin, amin. Hey, kamu ngapain? Oke, kita mau rayakan sukacita kita bersama dengan teman-teman kita. Kita angkat lagu selamat ulang tahun.